Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Nah, pada video kali ini kita akan membagikan tutorial yaitu servis lampu Philips 14,5 ya, 14,5 watt. Seperti ini lampunya. Ya, oke. Untuk pertama-tama di sini kita cek dulu menggunakan anti konslet. Nah, ini tujuannya supaya ketika mesin atau lampu yang kita cek itu dia konslet, itu tidak menyebabkan listrik rumah kita ngejlek ya. Nah ini, jadi ketika konslet dia seperti itu. Jadi listrik tidak trip MCB-nya. Untuk skemanya ada di sini ya. Skema anti konslet sangat mudah sekali untuk dibuat. Nah, ini kita cek apakah dia nyala. Nah, ini mati ya, kondisi off, mati total lampu LED-nya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu ini kepi yang sudah kita tipiskan di bagian atas dan juga sampingnya ini sudah kita tipiskan. Kita gunakan untuk membuka casing dari lampu yang akan kita servis, dan kita cari celah yang agak mudah untuk kita masukkan kepinya ya. Di sini, nah ini kita masukkan seperti ini. Ada suara kretek-kretek ya. Itu adalah silikon yang ada di dalam lampu ini. Nah, kita putar seperti ini. Kita putar pelan-pelan saja, nah, sampai silikon benar-benar sudah terputus. Nah, ini sudah mulai terbuka ya. Tuh, sudah mulai terbuka. Nah, tinggal kita buka seperti ini. Nah, itu udah silikonnya. Nah, untuk lampu Philips biasanya kerusakan itu seringnya di bagian chip LED-nya ya. Bagian chip LED-nya. Chip LED-nya biasanya ada yang putus. Nah, jika bentuknya seperti ini, dia putih semua. Ada satu yang hitam ya ini. Ada hitam-hitamnya sedikit. Di sini kita lihat. Nah, biasanya mesinnya ini dalam kondisi masih normal. Nah, nanti akan coba kita buka drivernya agar nanti mudah ketika kita melepas dari ini PCB-nya. Ini kita lepas dulu bagian skrupnya menggunakan obeng. Karena kalau tidak kita lepas, nah, dia kan nanti akan menahan dari PCB-nya. Nah, ini kalau kita langsung seperti ini, itu sebenarnya bisa. Tapi kita coba dulu, langsung kita lepas dari luar apakah bisa. Kalau nggak bisa, nanti kita pukul dari dalam sini. Nah, karena ini kita usahakan untuk PCB-nya dalam kondisi utuh ya. Jangan sampai bengkok, karena kalau dia bengkok ketika kita panasi, dia nanti akan kadang mengelupas. Nah, ini kita berikan ini minyak ya, minyak biasa, minyak goreng. Di sini saya pakai minyak goreng. Pakai minyak goreng. Kita gunakan untuk pelumas ya, supaya kepinya ini dia mudah masuk ke dalam sini. Nah, ini langsung kita masukkan. Nah, seperti itu. Dia agak menggang sedikit ya. Oke, coba saya akan masukkan ini. Oke.
agak susah ini lur. Kalau dari luar biasanya seperti ini, karena ini kan posisinya di atas, jadi dia akan tergores seperti itu. Kita berusaha untuk meminimalisir goresan ya. Kita tekan. Oke. Nah, sudah masuk. Nah, mungkin agak bengkong sedikit ini, tapi masih lumayan. Nah, agak bengkok ya. Semoga saja masih bisa kita ganti. Ini langsung kita bersihkan bawahnya. Kalau nanti itu nggak bisa kita kita ganti chipnya, nanti kita tinggal berikan LED DC ya, supaya lebih mudah. Oke, kita bersihkan. Seperti ini. Dan kita kasih tisu supaya minyaknya tidak mengotori di sini. Oke. Kita bersihkan sampai bersih dan kita amplas supaya nanti tidak ada kotoran dan panas dari PCB dia bisa menyalur dengan baik ke arah casingnya. Ini kita lap-lap menggunakan tisu. Ini agak bengkong ya ini. Coba kita luruskan, apakah bisa? Kita tekan sedikit lurus. Nah, lumayan ya. Coba kita tekan seperti ini. Nah, udah lumayan, sedikit lurus. Ini kita bersihkan, karena kalau tidak kita bersihkan dia nanti ketika kita panasi dia akan menahan panasnya, jadi nggak bisa maksimal. Oke, ini masih belum tentu bisa ya. Kalau nanti bisa kalau tidak bisa nanti ada opsi lain. Jadi ketika kita servis itu kita harus fleksibel. Ketika kasusnya seperti ini, kita menggunakan cara sendiri. Jadi meski bagaimanapun kerjaannya atau yang kita servis seperti apa, kita harus bisa menemukan cara terbaik untuk mengerjakan dari apa yang kita servis. Sudah seperti ini. Nah, ini PCB-nya agak melembung ya, ini di sini agak tebel, ini mungkin catnya ini. Kan coba kita panaskan. Sebentar, kita pause. Oke, di sini akan kita lepas chipletnya menggunakan korek biasa ya, ini korek jet. Bisa juga pakai korek rokok juga bisa. Intinya bisa menghasilkan dari panas ya. Oke, tinggal kita panaskan dan kita siapkan pinset untuk melepas dari chipletnya nanti.
perlu hati-hati ya. Sebentar, ada kipasnya, saya matikan dulu. Jadi usahakan jangan sampai ada angin yang lewat, karena nanti akan mempengaruhi dari panasnya ini. Coba saya panaskan di titik sini. Udah ada yang kembung ya. Oke. Sudah mulai bisa dilepas. Sepertinya aman ini. Ini agak jauh, saya koreknya. Sesekali kita tambah panasnya, jadi tidak full langsung ke PCB ya. Nah, oke, sudah. Tinggal kita kasih apa namanya, timah ya. Panas. Di sini akan kita berikan timah pasta menggunakan jarum di sini. Kita pakai jarum seperti ini. Kita berikan di situ sedikit demi sedikit, dan perlu perhatikan ya, ini ada sisi lebar dan sisi tidak lebarnya. Kalau sisi lebar itu biasanya dia negatif, dan sisi yang tidak lebar dia adalah positif. Kalau kita pakai timah pasta seperti ini mudah sekali. Bisa juga menggunakan timah biasa seperti di video-video yang pernah kita upload ya. Kalau pakai timah pasta ini sangat mudah sekali. Tinggal kita seperti ini. Nah, perlu kita ingat ya, lebarnya ini kan di bagian yang sana. Jadi untuk pemasangannya nanti kita nggak boleh kebalik. Nah, kan saya pause dulu. Oke, di sini sudah kita berikan timah pasta ya. Timah pasta, selanjutnya kita berikan LED-nya. Di sini kita lihat untuk LED-nya. Nah, ini di bawahnya kan ada lebar dan tidak lebar. Ini tinggal kita taruh sesuai dengan letaknya tadi. Yang lebar kita taruh di yang lebar, dan yang tidak lebar kita taruh yang tidak lebar. Dan yang perlu diperhatikan lagi, untuk chip LED seperti ini kita harus samakan voltasenya ya. Samakan voltasenya. Jadi kalau yang tadi kan di dalam chipnya ada 3 strip. Kalau 3 strip seperti itu biasanya dia 9 volt. Kalau stripnya ada 2, itu biasanya pakai 6 volt. Seperti itu. Jadi kita samakan untuk stripnya agar nanti hasil dari servisan kita itu dia bagus sesuai wattnya dan bisa awet. Kita pause dulu ya. Oke sahabat, di sini sudah kita tata dengan rapi ya. Nah, jadi kita sesuaikan bagian lebar, kita sesuaikan ke yang lebar, dan yang tidak lebar kita taruh ke yang tidak lebar. Jadi sangat mudah sekali untuk pemasangan. Ini seperti ini. Lebar kita taruh lebar, yang tidak lebar kita taruh yang tidak lebar. Dan untuk strip yang ada di dalam chip, jika 3
berarti 9 volt, kalau 2 berarti biasanya 6 volt. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan yang aslinya. Kalau untuk lampu Philips itu biasanya dia pakai yang 3 strip, nah, atau yang 9 volt. Nah, ini sebelum kita panasi, di sini kita luruskan ya, jangan sampai miring, karena terkadang kalau miring itu kadang dia pindah posisinya terlalu jauh. Nah, di sini kita panasi agak jauh ya, koreknya sekitar jarak 10 cm. Nah, mungkin kalau kita pakai korek biasa itu mungkin harus agak dekat. Ini sudah mulai meresap ya, timahnya sudah mulai cair. Nah, jadi sangat mudah. Servis lampu tidak harus kita pakai solder ya. Jadi kita pakai alat-alat seadanya sudah bisa untuk digunakan servis lampu. Jadi bagi yang nggak punya solder atau alat pemanas, kita bisa pakai ini korek, atau kemarin kita pakai lilin ya. Kita pakai lilin, kita gunakan untuk pasang dan juga melepas dari cipletnya. Nah, kalau kelihatan rapi seperti ini biasanya nggak perlu kita cek, sudah bisa menyala. Tapi ini hanya untuk memastikan apakah pemasangan kita ini sudah nyambung semua apa belum. Di sini akan kita cek dulu. Nah, sudah nyala semua ya. Jadi sudah nyala, tinggal kita pasangkan ke bagian casingnya. Oke, kita break bentar. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita lakukan pemasangan, dan tips sederhana untuk menentukan positif dan negatifnya itu kita lihat PCB-nya, kondisi di bawah seperti itu ya. Positif biasanya ada di kanan. Dan di sini akan kita berikan thermal pasta ini untuk memaksimalkan transfer panas dari PCB-nya. Nah, ini positif, kita taruh di sini ya. Masukkan. Kita cek dulu. Oke. Sepertinya agak longgar ya ini bagian soketnya. Akan kita berikan tekanan sedikit untuk memperkuat dari soketnya ini. Nah. Oke, kita lakukan penekanan seperti ini ya. Kalau soketnya dia tidak begitu kuat, dan kita sekrup. Lakukan penyekrupan. Yang ini nggak kelihatan, ini skrupnya ada di mana. Oke, sudah masuk ya. Selanjutnya tinggal kita lakukan pengetesan seperti ini. Kelap-kelap karena kita pakai tegangan rendah, dan di sini kita pakai tegangan PLN yang anti konslet tadi. Nah, dia sudah bisa menyala. Mantap ya, sudah menyala dengan sangat terang. Jadi kita nggak perlu beli lampu lagi, bisa awet sampai bertahun-tahun ini. Bisa 1 tahun lebih biasanya kalau kita ganti dengan ciplet baru ya. Yang tadinya mati sekarang bisa menyala kembali normal, bisa awet sampai
1 tahun insya Allah bisa ini ya, caranya seperti yang kita bagikan pada video kali ini. Oke, mungkin terima kasih telah menonton video kita kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Terima kasih.